Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Fatimah dengan NIM 118206060 dari Pendidikan Biologi kelas 5B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang glikolisis untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari glikolisis itu sendiri. Apa sih itu glikolisis? Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan NADH. Atau secara lebih rincinya, glikolisis ini merupakan sebuah proses pemecahan glukosa atau gula pada tingkatan sel. Pemecahan dari glukosa ini pada saat prosesnya melalui beberapa tahap yang berlangsung secara sistematis untuk menghasilkan asam pirufat dan juga energi dalam bentuk NADH dan juga ATP. Proses glikolisis ini juga merupakan salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal. Dan glikolisis ini terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Selama proses glikolisis, sebagian energi bebas dilepaskan dari glukosa, kemudian disimpan dalam bentuk ATP dan NADH. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat glikolisis. Adapun sifat-sifat dari glikolisis ini sendiri, yang pertama, glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis dan adenosin trifosfat atau ATP serta adenosin difosfat atau ADP. ADP dan ATP berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lainnya. Lalu, untuk tempatnya sendiri di mana sih proses glikolisis ini terjadi? Nah, jadi untuk proses glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Secara sederhana, proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Nah, untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dibutuhkan 2 molekul ATP yang diubah menjadi ADP. Selain itu, juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis ini sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka yang dihasilkan atau yang tersisa adalah 2 ATP. Jadi secara keseluruhan dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon, kemudian 2 molekul NADH dan juga 2 molekul ATP. Nah, tadi itu kan merupakan proses glikolisis secara sederhana. Untuk proses lengkapnya, glikolisis ini terjadi dalam 10 tahapan, namun dibagi menjadi 2 fase, di mana 5 fase pertama merupakan proses investasi energi, sedangkan 5 fase kedua merupakan fase pembayaran energi. Nah, kita bahas satu-satu ya, tahapan-tahapannya. Jadi, di fase yang pertama, 5 fase yang pertama ini merupakan fase investasi energi, di mana pada fase ini terjadi pemecahan glukosa menjadi 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Dalam fase ini juga mengalami 5 tahap, di mana tahapan yang pertama, di tahapan yang pertama terjadi fosforilasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini satu gugus fosfat ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP dan membentuk ADP. Enzim yang terlibat dalam proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yaitu enzim heksokinase. Nah, reaksi ini bersifat irreversibel. Baik, kita
ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua. Tahapan yang kedua yaitu proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini hanya terjadi perubahan isomernya saja, dan enzim yang terlibat dalam proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yaitu fosfoglukosa isomerase. Tahapan yang ketiga yaitu proses pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini juga terjadi penambahan satu gugus fosfat lagi yang berasal dari ATP dan diubah menjadi ADP. Tahapan yang ketiga ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan dibantu oleh magnesium. Tahapan yang keempat. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan keempat di mana pengubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi triosa fosfat. Pada tahapan ini, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi triofosfat, yaitu hasil gula yang memiliki karbon 3. Inilah yang menjadi dasar penamaan bagi glikolisis, yaitu memecah glukosa menjadi 2 molekul gula yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama disebut dengan dihidroksiaseton fosfat, sedangkan yang kedua yaitu gliseraldehida 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aldolase. Selain itu, reaksi ini bersifat reversibel. Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu isomerase dari triosa fosfat. Pada tahap ini, dehidroaseton fosfat diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Pada tahapan ini dikatalisis oleh triosa fosfat isomerase untuk selanjutnya memasuki tahap pembayaran energi. Reaksi ini reversibel. Baik, kita lanjut ke fase yang kedua, 5 fase yang kedua. Yang selanjutnya yaitu 5 fase yang kedua yang merupakan fase pembayaran energi. Pada tahap ini terjadi pengubahan gliseraldehida 3-fosfat menjadi asam pirufat, yang mana dalam fase ini juga mengalami 5 tahap. Jadi, pada urutan prosesnya kita lanjutkan saja dari proses yang tadi, berarti kita lanjut ke nomor 6. Tahap nomor 6 ya, sampai nomor 10. Nah, tahapan yang ke-6 ini yaitu perubahan 2 gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Di sini terjadi penambahan fosfat atau proses ini juga biasa disebut dengan fosforilasi. Selain itu juga dalam proses ini terjadi oksidasi di mana gula dioksidasi melalui transfer H+ kepada NAD+ sehingga menghasilkan NADH. Pada reaksi ini juga terjadi pengubahan gugus aldehid menjadi gugus fosfat. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini disebut dengan gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Nah, selanjutnya yaitu tahapan yang ketujuh. Tahapan yang ketujuh yaitu proses pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Di sini 1,3 bifosfogliserat melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang ketujuh ini disebut fosfogliserat kinase dan ion magnesium sebagai kofaktornya. Lanjut ke tahapan yang ke-8, yaitu tahapan pengubahan asam 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Tahapan ini dikatalisis oleh enzim fosfogliseril mutase. Pada reaksi pengubahan ini terjadi pemindahan gugus fosfat dari atom C yang satu ke atom C yang lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan yang ke-9, proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat.
Pada proses pengubahan 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat, terjadi pelepasan molekul air atau H2O. Dan yang terakhir yaitu tahapan yang ke-10, perubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Pada tahapan yang terakhir ini, fosfoenol pirufat melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan menghasilkan 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan terakhir ini disebut pirufat kinase yang dibantu oleh magnesium dan kalium sebagai aktivatornya. Fosfoenol pirufat sendiri merupakan senyawa terfosforilasi dengan energi tertinggi dalam metabolisme. Nah, itulah proses urutan glikolisis dari glukosa yang memiliki 6 karbon sampai menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Selain itu, menghasilkan juga 4 ATP dan juga 2 NADH. Tetapi karena glikolisis ini memerlukan 2 ATP, maka hasil bersihnya itu dari proses glikolisis ini menghasilkan 2 ATP saja. Jadi, dapat disimpulkan pada hasil akhir dari proses glikolisis ini yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Itulah hasil dari proses glikolisis. Baik, rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.